Baik, untuk hari ini kita mata kuliah pengantar hukum Indonesia ya. Jadi memang ada beberapa kendala waktu itu ya terkait dengan teknik ya mungkin ya, komputer atau laptop ibu bermasalah ya. Jadi ada 2 kali pertemuan gitu kita nggak hadir ya. Jadi hari ini ibu mau ganti kedua pertemuan itu ya. Jadi nanti setelah ini mungkin kita bahas tentang sumber hukum. Jelas suara ibu nggak ya? Sumber hukum di dalam Indonesia, sumber hukum Indonesia ya. Kita bahas sumber hukum yang ada di Indonesia ya, khususnya di dalam sumber hukum positif kita. Kemudian nanti akan Ibu lanjut lagi ya dengan link kedua. Setelah ini kita akan Ibu kasih mungkin tugas ya, tugas dan juga persiapan untuk UTS, ujian tengah semester. Karena Ibu pikir hari Kamis ini ya, Kamis ini kan kita masuk lagi di jam 8 pagi atau setengah 9 ya. Jadi itu kita UTS ya. Jadi untuk hari ini masih Ibu kasih materi dulu ya. Materi terkait dengan sumber hukum di Indonesia, sumber hukum positif di Indonesia. Setelah itu nanti kita break sekitar 5 atau sampai 10 menit, baru Ibu kasih link Zoom yang kedua, Ibu akan kasih tugas ya. Jadi kan form penilaian tugas kan ada ya di dalam mata kuliah ini gitu. Jadi setelah tugas nanti Ibu juga akan menyampaikan apa-apa saja terkait dengan untuk ujian tengah semester. Jadi Kamis ini kita UTS ya. Kamis pagi ini kita akan melaksanakan UTS, nanti akan Ibu sampaikan juga di Zoom yang kedua. Ya. Oke, paham ya? Juara Ibu dengar ya? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Ya, oke, baik. Sangat jelas, Bu. Ya, oke. Untuk sumber hukum di Indonesia, ketutup. Untuk sumber hukum di Indonesia itu ada 5 ya. 5 sumber hukum yang kita kenal di dalam hukum positif kita. Yang pertama itu adalah sumber hukum, gambar Ibu nampak? Nampak, Bu. Nampak, Bu. Sangat jelas, Bu. Baik. Yang pertama itu ada undang-undang ya. Kemudian yang kedua itu ada adat, ketiga traktat, keempat jurisprudensi, dan yang kelima doktrin. Jadi 5 itu merupakan sumber hukum positif ya, yaitu sumber hukum formal. Ya. Jadi sumber hukum formal di Indonesia ini juga sama dengan di undang-undang tentang runtutan atau kedudukan daripada peraturan perundang-undangan ya, atau klasifikasinya ya. Jadi sumber hukum formal ini ada 5, kalian ingat ya. Yang pertama itu undang-undang, kedua itu adat, ketiga traktat, dan keempat jurisprudensi, serta yang terakhir itu adalah doktrin ya. Nah, yang pertama undang-undang ini juga menjadi sumber hukum yang sering dibahas ya, baik di dalam sebuah penelitian atau di dalam skripsi kalian nantinya. Undang-undang ini merupakan sumber hukum formil yang pertama. Jadi dalam artian undang-undang ini merupakan suatu aturan yang memang memiliki kesahihan karena dia dikeluarkan dari lembaga yang memang legalitasnya itu kita akui, yaitu dari keputusan pemerintah ya, dan juga bekerja sama dengan persetujuan daripada DPR ya. Nah, kemudian pada umumnya pengertian undang-undang ini dibagi menjadi 2 ya, dalam arti formil dan dalam arti material. Kalau dia dalam arti material, undang-undang itu merupakan keputusan pemerintah yang mengikat isinya ya. Jadi segala sesuatu yang dikeluarkan oleh pemerintah dan hal itu secara langsung mengikat kepada warganya atau kepada masyarakat dan seluruh
rakyat Indonesia lah pastinya yang mengikat ketika dia dikeluarkan oleh pemerintah. Itulah dalam artian material, ya. Kemudian kalau dia dalam arti formil, maka keputusan pemerintah yang memperoleh nama undang-undang karena bentuk di mana ia itu merupakan keputusan dari produk hukum bersama yang disahkan atau yang diproduksi ya oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan presiden, ya. Jadi secara hukum dalam arti formilnya dia merupakan bentuk keputusan pemerintah yang dia itu berbentuk undang-undang dan dia itu merupakan produk hukum yang diproduksi oleh Dewan Perwakilan Rakyat DPR dengan persetujuan presiden. Ya, jadi itulah dalam bentuk formilnya. Kalau material tadi dia merupakan keputusan yang isinya mengikat. Sedangkan dalam arti formil dia berbentuk keputusan pemerintah yang memperoleh nama undang-undang dan dia merupakan produk dari Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan presiden. Udah paham ya, itu untuk undang-undang. Kemudian yang kedua, ya, ada adat kebiasaan. Ya. Jadi adat kebiasaan juga merupakan sumber hukum formil, ya. Apa itu adat kebiasaan? Nah, hukum adat ini dia tidak tertulis, ya. Memang ada beberapa yang tertulis seperti dalam kitab-kitab, ya. Tetapi dia lebih kepada adat istiadat atau kaidah-kaidah sosial yang sejak lama itu memang telah ada. Jadi dia merupakan tradisi di dalam masyarakat Bumi Putra, ya. Dia mengatur tentang bagaimana persekutuan hukum atau masyarakat adat itu di dalam lingkungan atau di dalam wilayah adatnya. Misalnya seperti persekutuan hukum orang Batak Karo, ya, orang Mandailing, Jawa, ya, orang Padang, Minang, ya. Jadi memang kalau dia hukum adat ini dia merupakan bentuk tradisi, tapi dia menjadi sumber hukum formil, ya. Tetap dia menjadi sumber hukum di dalam kedudukannya di hukum positif kita, ya. Kemudian hukum adat ini juga sering kita istilahkan dengan namanya hukum kebiasaan, ya. Jadi hukum adat, hukum kebiasaan, ya, itu sering orang sebut, ya. Itu merupakan himpunan kaidah-kaidah yang dia itu dibentuk oleh badan perundang-undangan dalam suasana ini, ya, keadatan atau adat, ya, dalam lingkungan adat. Jadi dia memang keputusan atau tradisi atau kaidah yang memang dia dibentuk oleh orang atau masyarakat adat tersebut, ya, sesuai dengan badan-badan yang mereka bentuk lah gitu, ya. Jadi dengan demikian maka hukum kebiasaan atau hukum adat ini walaupun dia tidak tertulis, ya, tidak sama bentuknya dengan undang-undang yang Ibu sebutkan tadi, dia berbentuk, ya, berbentuk tulisan, tapi hukum kebiasaan atau hukum adat ini dia diakui menjadi salah satu sumber hukum di Indonesia, ya, dan kedudukannya itu sama kuatnya dengan hukum yang tertulis. Ya, paham ya? Jadi kedudukan hukum adat dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya itu adalah sama. Karena kita mengakui yang namanya hukum adat yang ada di Indonesia. Jadi misalnya kalau kalian pernah dengar restoratif justice, ya, konsep RJ itu, konsep restoratif justice, itu sebenarnya saya pernah ditanya, ada nggak adat kita yang sebenarnya itu sudah menerapkan konsep restoratif justice, ya, yang dimasukkan ke dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak? Sebenarnya ada, ya. Jadi konsep restoratif justice itu secara adat budaya kita dia merupakan konsep tradisi. Artinya apa? Musyawarah mufakat, ya. Jadi itu tradisi kita, musyawarah untuk mufakat. Itu sebenarnya sudah ada di masyarakat adat kita konsep RJ tersebut, tetapi memang dia tidak berbentuk yang namanya konsep, hanya sebagai sebuah tradisi musyawarah untuk mufakat, itu, ya. Kemudian yang ketiga sumber hukum di Indonesia itu adalah traktat atau yang sering kita kenal dengan perjanjian atau persetujuan, ya, yang diadakan oleh dua atau lebih dari dua negara.
Jadi traktat atau perjanjian ini juga menjadi sumber hukum nasional untuk kita, khususnya untuk sumber hukum internasional ya. Jadi nasional, internasional pakai traktat. Kenapa? Karena memang perjanjian ya yang diadakan baik bilateral maupun multilateral itu merupakan sumber hukum dari negara kita baik secara nasional maupun secara internasional ya. Nah, jadi traktat itu diadakan bisa 2 negara ya, bisa juga dia banyak negara. Bila traktat ini sudah kita terima, maka dia harus ada namanya ratifikasi ya. Ratifikasi ini artinya kita melakukan penerimaan terhadap traktat atau bisa juga berbentuk perjanjian atau konvensi seperti itu ya. Itu kita harus ratifikasi dulu. Nanti akan kalian pelajari di hukum internasional ya tentang traktat ini ya. Karena kan traktat ini kan dia sebenarnya perjanjian 2 atau lebih negara, jadi perjanjian antar negara. Nah, cenderung ini masuk pada kajian hukum internasional, ya. Tapi dia menjadi sumber hukum nasional kita. Artinya perjanjian-perjanjian luar negeri itu bisa kita masukkan menjadi sumber hukum, menjadi undang-undang nasional kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita harus melakukan ratifikasi, ya. Meratifikasi traktat tersebut atau perjanjian tersebut ya. Setelah diratifikasi maka barulah kita bisa membentuk undang-undangnya. Contohnya misalnya tentang undang-undang HAM ya, hak asasi manusia itu kita meratifikasi dulu ya. Meratifikasi dulu tentang perjanjian PBB ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang HAM ya, hak asasi manusia. Jadi memang diratifikasi, kemudian setelah diratifikasi baru kita bisa membentuk undang-undang sesuai dengan perjanjian atau konvensi yang dilakukan antar negara. Ya. Paham ya maksud Ibu ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Baik, kemudian sumber yang keempat itu adalah jurisprudensi. Nah, jurisprudensi ini dia merupakan keputusan ya, keputusan dari seorang hakim yang memuat sebuah aturan tersendiri yang menjadi keputusan atau menjadi sumber hukum yang bisa diikuti oleh hakim-hakim setelahnya. Jadi misalnya ada sebuah hakim memutus suatu perkara A, nah hakim yang lain juga boleh memutus yang sama. Maka dia jadilah keputusan hakim yang diikuti oleh beberapa hakim lainnya itu menjadi yang namanya jurisprudensi. Ya. Maka jurisprudensi ini juga masuk ke dalam sumber hukum nasional kita, khususnya dalam dunia sprach ya atau peradilan dan juga tata usaha negara. Ya. Jadi memang keputusan hakim, ya, keputusan presiden, keputusan anggota dewan, ya, itu bisa membuat sebuah aturan baru atau pembaharuan hukum sebenarnya, ya, memberikan hukum-hukum yang baru yang akan diikuti oleh aparatur negara kita atau oleh masyarakat kita seperti itu ya. Jadi memang jurisprudensi ini merupakan sebuah keputusan hakim yang paling banyak ya, tetapi dia lebih sering di dunia peradilan ya. Paling banyak dia menjadi sumber hukum untuk hakim-hakim dalam hal memutus suatu perkara ya. Jadi kalau misalnya ada hakim yang membuat sebuah keputusan baru ya, dan keputusan itu belum ada dibuat oleh hakim-hakim terdahulu, maka dia keputusannya itu bisa menjadi yang namanya sebuah pembaharuan hukum. Dan bila keputusan yang menjadi pembaharuan hukum ini diikuti oleh hakim-hakim setelahnya itu, maka dia akan menjadi yang namanya jurisprudensi. Ya, seperti itu ya. Jadi misalnya kalau tentang jurisprudensi ini yang terkenal ya untuk sumber hukum pembaharuannya ya, pembaharuan hukumnya itu tentang arus listrik. Ya. Jadi dulu
arus listrik itu kan tidak berbentuk ya. Arus listrik itu kan tidak ada bentuknya. Sedangkan pencurian di dalam KUHP kita itu harus barang yang berbentuk. Jadi barang yang berbentuk baru bisa dikategorikan sebagai pencurian. Nah, bagaimana dengan arus listrik gitu? Apakah arus listrik itu berbentuk? Kan tidak ya. Tetapi banyak terjadi pencurian arus listrik. Maka salah satu hakim Bismar kalau Ibu nggak salah ya, atau hakim Bismar di PN Medan menganalogikan bahwa arus listrik itu sama seperti benda. Maka sejak keputusan beliau, barang siapa yang menyuri arus listrik ya dari PLN atau dari milik tetangga atau segala macam dikategorikan sebagai pencurian sesuai dengan jurisprudensi seperti itu ya. Jadi itulah sebenarnya pembaruan hukum yang dibuat atau dibentuk oleh para hakim. Ya. Jadi kalau ada keputusan yang berbeda dan dia diikuti maka dia jadilah jurisprudens dengan kategori pembaharuan hukum pidana atau perdata ya. Kemudian yang terakhir itu adalah doktrin ya. Nah, doktrin ini merupakan pendapat para pakar atau pendapat para ahli hukum ya. Yang mereka itu memberikan pendapat sesuai dengan pengetahuan dan juga sesuai dengan apa yang telah dia baca, apa yang telah dia sering alami, kemudian juga terhadap keputusan-keputusan yang sering dia baca atau aturan-aturan hukum yang sering dia baca, maka doktrin ini dibentuk oleh para ahli hukum. Ya. Jadi kalau ada ahli hukum yang berpendapat tentang suatu hal, ya itu bisa dikategorikan sebagai doktrin, ya. Dan doktrin masuk ke dalam sumber hukum formil atau sumber hukum formal di Indonesia. Jadi pendapat para pakar itu merupakan sumber hukum. Gitu. Tapi kan banyak ya sekarang pendapat para pakar yang apa? Nggak ada. Itu apa? Di tas dia, tinggal di tas sana satu lagi. Ini tinggal di rumah, itu pun entah berapa, nggak tahu, Wak. Entah 15.000. Oke, mungkin itu aja dari Ibu ya. Untuk sumber hukum nasional ya, ada mungkin 5 ya, jadi ingat itu 5. Jadi sampai kalian tamat pun sumber hukum formil di Indonesia itu cuma 5 ya, belum ada dapat 6 ya, jadi 5. Jadi yang pertama tadi adalah, apa tadi yang pertama? Undang-undang, Bu. Oke. Kemudian yang kedua? Undang, Bu. Hukum adat. Ya, yang ketiga? Hukum traktat. Hah? Bukan hukum traktat. Traktat. Maksudnya ya. traktat. Jurisprudensi, Bu. Sebentar ya. Oke, jadi anak-anak. Iya, Pak. Di Zoom jangan lupa sholat ya. Jangan gila-gila kau aja kau bawa nih. Kejaksaan diopenin enggak dia tuh, nanti nggak diopenin. Ditinggal aja. Jangan dia ditinggal Bang Tope, nanti si Raji lagi pulang loh. Oke, silakan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Bu, saya ingin bertanya, Bu. Ya, silakan.
Bagaimana Bu jika apabila hukum adat itu bertentangan dengan HAM Bu? Contohnya kan kayak di Amole kan Bu. Kayak di hukum adat Amole di Papua itu apabila pengantin perempuan itu menikah, maka dia harus berhubungan badan dengan saudara pengantin laki-laki. Itu gimana Bu apabila mereka itu bertentangan dengan HAM Bu? Iya, baik. Apakah bisa ditindaklanjuti oleh polisi atau gimana Bu? Iya, jadi memang kalau ada hal-hal yang bertentangan ya dengan undang-undang ya, artinya dengan agama juga, apalagi dengan konstitusi ya itu tidak diterima gitu ya. Jadi memang tidak semua hukum adat bisa diterima. Contohnya aja misalnya hukum adat waris ya bagi orang Minang juga seperti itu ya, bahwasanya yang perempuan lebih dapat lebih banyak daripada laki gitu ya. Diterima enggak ya? Mungkin untuk masyarakat Minang tidak menjadi masalah gitu. Makanya kan dia hanya sebagai sumber hukum adat itu untuk masyarakat adatnya saja gitu. Jadi kalau misalnya yang di Papua juga seperti itu dan tradisinya memang seperti itu ya, nanti dikembalikan lagi apakah hal seperti itu bisa diterima khususnya dalam hal kesusilaan ya. Kalau dia yang masyarakat Minang kan ya pembagian waris itu mungkin hanya orang-orang Minang saja ya terserah, walaupun itu juga bertentangan dengan waris agama Islam gitu ya. Tapi tetap diperbolehkan. Nah, Papua juga seperti itu. Ada pertimbangan-pertimbangan. Kalau memang itu bertentangan dengan kesusilaan, atau itu bertentangan dengan agama, atau itu bertentangan dengan khususnya konstitusi kita, ya, maka itu tidak diperbolehkan seperti itu. Tapi kalau tidak bertentangan dan memang masyarakatnya juga menerima, ya tidak jadi masalah gitu ya. Itu mungkin Raul paham ya. Terima kasih atas jawabannya Bu ya. Ya oke. Silakan. Ada lagi yang ingin bertanya? Iya ya Sirati. Bisa aja dia di situ. Oke silakan. Tidak ada lagi yang ingin bertanya? Oke, pas ya. Pas ya, baik. Karena tidak ada yang ingin dipertanyakan lagi, ya Ibu anggap selesai ya untuk sumber hukum nasional kita yang 5 tadi ya. Jadi kita selang break 5 menit ya. Setelah 5 menit ini Ibu akan kasih link Zoom baru dan kita akan masuk pada pembahasan tugas dan juga untuk UTS mungkin ya, persiapan untuk UTS di hari Kamis. Jadi Ibu akan kasih tugas dan juga akan kasih prepare untuk UTS di hari Kamis ya. Jadi kita break 5 sampai 10 menit ya, mungkin ya. Baik Bu.